Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Pakistan berakhir buntu. Kami membahasnya bersama pakar strategi dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara, sekaligus alumni US Air War College, sekaligus mantan penerbang F-5 dan F-16 TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati. Selamat malam Pak Agung. Pak Agung, negosiasi berujung kebuntuan. Ini ada 2 poin yang membuat kesepakatan ini tidak berhasil dilakukan, yaitu program nuklir dan juga Selat Hormuz. Menurut pandangan Anda seperti apa Pak Agung? Terima kasih ya. Jadi memang ini negosiasi ini gagal karena kita melihat ada zero sum game yang murni. Nggak ada kompromi ketika dua kekuatan memperebutkan hak hidup strategis. Masalah utamanya bukan cuma nuklir, kan nuklir memang belum ada nuklirnya kan, baru pengayaan sampai 60%, tetapi yang ditakutkan kelihatannya adalah kemampuan Iran untuk teknologi nuklirnya. Nah, yang lebih kelihatan lebih menjadi masalah adalah kedaulatan Selat Hormuz. Jadi ini adalah manuver Iran untuk meniadakan kebebasan masuk dan keluar yang dimanfaatkan oleh Amerika selama ini untuk mengizinkan dan tidak mengizinkan yang lain masuk, karena banyak sebagai negara yang tidak memiliki wilayah di Selat Selat Hormuz dan di Teluk Persia, itu malah Amerika yang memasang markir kapal perang, terus mengancam Iran, mengancam lain-lainnya, seolah-olah mereka adalah bagian dari situ. Padahal dan memiliki pangkalan juga di dalam Teluk Persia, yaitu armada kelima, dan itu adalah yang membuat Iran menjadi tidak bisa menerima keberadaan itu, karena membuat kebebasan untuk lewatnya bagi Iran sendiri malah jadi bermasalah. Nah, jadi mereka tidak bisa membiarkan itu. Nah, di sisi lain, jadi Amerika ini tidak ingin agar Iran memiliki kedaulatan, karena memang selain dari senjata rudalnya, penguasaan Iran atas Selat Hormuz itu malah justru lebih berbahaya. Kenapa? Karena seperti mengunci leher dunia, ya. Ini adalah disebut dengan asymmetric economic warfare. Jadi dia bisa membatasi masuk tanker atau yang lainnya. Intinya mengendalikan Selat Hormuz, dan terakhir Iran menetapkan biaya masuk atau pungutan bagi kapal yang lewat. Dan juga memang bukan tanpa alasan, karena ada selat lain di dunia yang namanya Selat Dardanella, itu sepenuhnya adalah berada di bawah wewenang daripada Turki. Turki memiliki 2 sisi Selat Dardanella, dan itu berada sepenuhnya di bawah kedaulatan Turki, dan Turki bisa mengaturnya. Mungkin ini yang diharapkan oleh Iran, bahwa karena dia dan Oman adalah pemilik daripada sisi selat, jadi sama dengan Turki, Selat Dardanella, maka Selat Hormuz bisa dikendalikan dan di bawah kedaulatan daripada Iran. Jadi bukan tanpa alasan ya. Tuh. Nah, soal mengenai pengenaan pajak ataupun tol yang lewat, itu adalah soal lain. Itu yang mungkin harus dibahas. Tetapi mengenai kedaulatan sebuah selat, itu sudah ada contohnya, itu Dardanella di Turki, ya. Nah, juga ini adalah langkah yang sebetulnya sangat cerdik dari Iran, karena hegemoni Amerika bukan hanya soal kapal induk, tapi arus kapital dan barang serta energi yang lewat di Selat Hormuz. Dengan menarik pungutan, maka dia melakukan dehegemonisasi. Jadi dengan pemilik gerbang, maka tidak ada wewenang atau hak daripada Amerika untuk turut campur. Jadi semua yang masuk dan keluar itu diatur, dan yang menjadi korban pertama kalau itu diatur tidak bisa dikendalikan dengan pasar, yang oleh pasar juga diganggu oleh Amerika sendiri dengan tindakan menyerang ini. Pak Agung, maaf saya potong. Kita tahu kedua negara datang berunding dengan syarat-syarat yang sulit untuk disepakati. Tapi pada intinya itu mereka itu yang Anda lihat mau nggak sih berdamai? Keduanya bukan soal damai, keduanya butuh ini berhenti. Butuh pertempuran ini berhenti, karena terutama Amerika, karena Amerika sangat kesulitan dengan adanya perang yang berlanjut ini, karena terkait dengan harga minyak yang naik, dan itu menyebabkan inflasi, dan inflasi akan mengganggu resesi akan berakibat pada pemilihan umum nanti, karena pada saat pemilihan umum bulan November ada masalah. Bila masyarakat merasa menderita dengan harga yang tinggi, maka yang terjadi adalah pergantian
dari apa di Kongres akan didominasi oleh Demokrat, dan itu masalah besar bagi Trump itu dimaksulkan atau di apa di impeachment. Begini Pak Agung, jika Trump memang dianggap tertekan atas kondisi ekonomi ataupun ada kekhawatiran untuk dimakzulkan, namun kenapa nggak mencapai kesepakatan itu saat dilakukan di Pakistan? Ya karena masalahnya kan ada satu hal lagi. Nanti dia mau dilihat sebagai pihak yang kalah atau menang, itu masalahnya. Sebetulnya dari banyak pengamat luar, Amerika sudah pihak yang kalah. Kalah bukan kalah pertempurannya, tapi kalah dalam peperangannya, yaitu peperangan ekonominya. Kalau dia kalah pertempuran, itu saling balas kan ya, saling balas. Yang satu tidak berhasil membuat satu lumpuh, yang satu lagi membuat yang satu ada masalah. Tapi yang utama adalah gangguan pada saat Selat Hormuz, karena satu dicekal oleh Iran. Yang terjadi adalah naiknya harga minyak, karena orang bilang di Amerika kan banyak punya minyak, betul Amerika punya banyak minyak, tapi harga minyak naik di Selat Hormuz, karena Selat Hormuz maka harga minyak di Amerika ikut naik. Begitu naik ya nanti inflasi jadinya yieldnya Amerika naik juga karena bunga obligasinya naik, bunga obligasi semua, jadi masyarakat Amerika kesulitan untuk membayar utangnya karena karena bunganya naik, langsung resesi. Begitu resesi terjadi ya masalahnya tidak ada yang akan milih Republik karena merasa Republik ini partainya Trump ini bikin gara-gara sehingga mereka menjadi menderita, harga naik, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi saya nggak bisa bilang nuklir atau Hormuz, karena yang sebetulnya jadi masalah ini adalah naiknya bunga yang ditakutkan bunga bank di Amerika gara-gara harga minyak naik. Kalau kita soal nuklir itu nggak ada masalah sebetulnya karena memang nggak punya nuklir kan. Hormuz ini kaitannya bukan soal Hormuz dikuasai nggak bisa dilewat, bukan. Justru malah yang diingin Amerika itu lancarnya Hormuz. Nah, yang lancar Hormuz ini dijadikan senjata oleh Iran untuk menekan Amerika. Kalau tadi pertanyaannya kan nuklir dan ini, tapi sebetulnya jawabannya adalah Hormuz ini adalah alat blackmail Iran kepada Amerika. Itu yang terjadi. Jadi jika Anda mengatakan seperti itu, adakah hal yang bisa membuat kedua belah pihak melunak, Pak? Jika memang sekitar 21 jam tidak mencapai kesepakatan, lalu dengan tekanan ekonomi yang akan semakin terjadi di Amerika Serikat, apakah selama gencatan senjata yang masih berlangsung ini, apakah ada yang membuat kedua belah pihak ini akan melunak untuk menyetujui perundingan itu, Pak? Ya, melunaknya adalah Trump, dia masih mau ditekan nggak dia masih mau nggak Republik menang. Kalau Republik dia pengen Republik menang, maka dia akan langsung buat tindakan yang membuat Iran merasa puas. Saya kira kan bisa dirundingkan. Masalahnya adalah ini harga diri tinggi, dia nggak mau kelihatan kalah. Masalahnya, tapi nyatanya dia kalah. Yang sekarang orang keberatan ngaku tuh Amerika tuh sudah kalah. Epic Fury sudah gagal. Dia sudah kalah dalam perundingan, dia yang ngemis-ngemis minta perundingan, itu perundingan jalan, sebetulnya hampir semua permintaan Iran tuh nggak ada masalah. Masalahnya ya Hormuz. Kenapa? Kalau dia nuklir itu aja alasan, Hormuz ini yang membuat Amerika tercekik. Kalau Hormuz dibuka, habis itu Iran nggak punya daya tawar lagi, nggak punya daya serang lagi. Akhirnya Iran menjadi lemah kalau dia Hormuz ini dilepas. Makanya Hormuz ini nggak akan dilepas Iran. Dan prakteknya penguasa Hormuz sekarang Iran. Karena Amerika pun nggak berani lewat, karena terlalu berisiko untuk lewat. Kekuatan sebesar apapun tidak bisa melewati Selat Hormuz tanpa gangguan dari Iran. Jadi ya Amerika yang sekarang harus menentukan dia mau pilih apa. Mau pilih dia kalah di pemilu setelah nanti, atau dia mau milih untuk agak mengalah di Iran atau berdiskusi atau negosiasi di sini. Nggak bisa, pokoknya Hormuz harus tidak dikendalikan Iran, nggak bisa. Mungkin kompromi pengendalian tapi bersama atau apa. Nah, tapi yang jelas nggak bisa Iran nggak diberi kedaulatan atau wewenang untuk menguasai itu. Kalau tidak, sama aja buat Iran kalah dong kalau dia nggak punya kekuatan atau tidak boleh menguasai Selat Hormuz atau mengendalikan Selat Hormuz. Apa yang bisa ditempuh dari kedua belah pihak, Pak, jika melihat kondisi saat ini? Di dunia ini macam-macam hal sudah pernah terjadi. Memang masalahnya adalah Amerika belum lama ini kan dia unipolar, dia penguasa dunia. Sebagai penguasa dunia, dia menentukan orang lain. Masalahnya sekarang Iran ini naik menjadi penguasa baru di tempat situ. Cara terbaik kalau menurut saya adalah Amerika menjalin hubungan dengan Iran bukan sebagai sahabat, bukan sebagai teman, tapi partner saja, sama seperti Amerika bisa menjalin hubungan dengan Jepang yang bekas musuhnya, bisa menjalin hubungan dengan Jerman bekas musuhnya. Jerman itu adalah yang paling besar di Eropa, Jepang yang paling besar di Asia sebelum Cina, dan Iran yang paling besar di Timur Tengah, bukan Israel. Harusnya dijadikan partner atau teman ataupun mitra, ataupun mungkin nggak teman dan mitra, tapi
tidak bermusuhan adalah Iran. Itu pilihan Amerika. Tapi kalau karena membela Israel, terlalu membela Israel dan kepentingan Israel, masalahnya akan jadi seperti ini. Sekarang Amerika juga harus milih. Dia harus gimana caranya Iran dan Israel mungkin tetap bermusuhan, tapi tidak saling mengganggu. Itu yang utama. Dan Israel juga harus kompromi. Palestina harus minimal diberi otonomi atau bagaimana. Kalau enggak, masalahnya kan Palestina ini yang dibela oleh Iran itu karena memang sudah tumpahnya dari mungkin adalah aturan negara dari besar haluan negaranya membela Palestina, itu mengharuskan mereka mengalokasikan apapun bantu Palestina, bukan masalah bantu terorisme, masalahnya dipelintir jadi bantu teroris, padahal dia membantu perjuangan Palestina. Itu yang terjadi, itu utamanya itu sebetulnya. Tapi di balik itu Amerika bersaingnya sama Cina. Kalau dia betul mau menghancurkan Cina atau mengganggu Cina dalam berkembang, maka sebaiknya Iran jadi teman, sama kayak dulu Amerika menggandeng Cina untuk menghajar Uni Soviet. 20 tahun kemudian ekonominya Uni Soviet runtuh, dia kalah, hanya bubar Uni Soviet, tinggal Rusia. Kenapa? Karena Cina pada tahun 73 diajak untuk jadi teman bisnisnya. Tetap komunis, tetap tidak berteman, tetapi membuat ekonominya negara sosialis rusak, ambruklah 20 tahun kemudian. Sekarang pilihan Amerika sama seperti itu, harus jadikan teman. Untuk apa? Jangan sampai ini jadi satu blok dengan Cina dan Rusia, makin amburadul nanti Amerika. Itu pilihannya. Pak, terakhir Pak Agung, ini singkat saja. Ini kan gencatan senjata ini masih berlangsung sekitar sepekan, kalau tidak salah, kurang lebih sepekan. Apakah peluang damai ini masih realistis atau apakah perang akan berlanjut, Pak Agung? Mungkin bukan soal damai ya, gencatan senjata ini berubah menjadi perjanjian untuk tidak saling menyerang. Mungkin tidak, karena mungkin pertempurannya berlanjut di diplomasi, informasi, ekonomi. Tapi pertempuran fisiknya mungkin tidak, karena pertempuran fisik efeknya ekonomi. Saya kira bisa, karena yang butuh agar ini tidak jadi masalah itu Amerika. Amerika sangat butuh, karena sekarang angkanya sudah yield-nya tuh sudah menyentuh 4,5. Kalau yield-nya sampai di 5%, itu Amerika selesai. Pasti kalah dan pasti Trump itu akan di-impeach. Kalau nggak di-impeach, dia berada di bawah tekanan Demokrat, dia menjadi presiden yang tidak berdaya apa-apa karena dia akan diatur oleh Kongres. Dia akan tidak bisa memegang kekuasaan seperti sekarang lagi. Itu pilihannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Agung, pakar strategi dari Pusat Pengkajian dan Penerapan Angkatan Udara sekaligus alumni US Air War College, sekaligus mantan penerbang F-5 dan F-16 TNI AU telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.